Oke, baik. Jadi di sini saya sudah bersama dengan owner UMKM Sate Gulai Cak Ton dengan Bapak Ton. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya terkait bisnis atau usaha sate pada Bapak Ton. Nah, jadi Bapak mungkin boleh menceritakan sedikit kapan dan bagaimana awal mula berdirinya usaha sate ini. Ya, awal mulanya kami usaha sate ini di rumah kami pertamanya. Di rumah kami, tetapi pemasarannya tidak begitu ramai karena tetangga aja yang menjadi konsumen. Nah, pada akhirnya ada teman di sini yang jual es, mengajak kami untuk jual sate. Alhamdulillah ada lahan yang bisa kami sewa, dan alhamdulillah sampai detik ini kami banyak pelanggan yang bisa menjadi konsumen kami karena di jalan raya, dekat jalan raya itu. Jadi letaknya strategis gitu. Jadi kami mulai dari situ dengan beberapa menu, yaitu sate ayam, sate gulai, sate kambing, dan sate daging sapi. Ya. Nah, kemudian kan pasti awalnya berdiri usaha ini pasti kayak ada yang memotivasi Bapak. Nah, jadi yang memotivasi Bapak untuk mendirikan usaha ini apa gitu? Kenapa harus sate gitu? Ya, kenapa harus sate? Karena turun-temurun. Karena turun-temurunnya bukan dari saya, tapi dari istri saya. Istri saya itu di Kamal itu jualan sate juga mertua saya. Dan saudaranya di Pasuruan. Di Pasuruan itu semuanya jual sate. Semuanya jual sate. Kalau pagi dia sebagai pegawai negeri, kalau malam dia sebagai penjual sate. Bahkan nenek moyangnya sempat ada yang mau dikirim ke Jepang pada saat itu produk satenya. Jadi mempertahankan cita rasa khusus, dan itu rahasia, tidak bisa masukkan ke wawancara ini untuk ya. Kemudian kan sate gulai Cak Ton ini kan mempunyai ciri khas. Nah, kayak jadi pembedanya itu di bumbunya ya, Pak? Ya, pembeda di bumbu yang khusus keluarga besar dari kami, ya. Keluarga besar kami, jadi yang di Kamal dan di sebagian di Pasuruan, yang lainnya tidak bisa, jadi ada rahasia. Jadi bisa dibilang keunggulan sate Bapak ini dari yang lain itu dari bumbunya ya, Pak? Iya, betul. Kemudian kayak apa bahan utama dan teknik khusus yang selalu Bapak lakukan dalam proses memasaknya gitu? Kayak ada teknik khususnya? Untuk tekniknya mungkin hampir sama semua. Hampir sama semua untuk pemotongannya seberapa besar itu sama dengan penjual sate yang lain, sama itu. Nah, usaha ini kan sudah berjalan mau 3 tahun ya, Pak? Ya, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Nah, pasti kan ada kayak tantangan. Nah, tantangan terberat yang Bapak alami itu pernah nggak kayak mengalami konsumen pembelinya menurun? Oh ya, betul. Pembeli menurun itu pada saat habis hari raya Idul Adha. Nah, jadi pada saat hari raya Idul Adha itu kan konsumen banyak yang dapat uang dari daging kurban gitu. Jadi daging sapi dan daging kambing itu hampir tidak laku. Jadi yang ada tuh daging ayamnya itu pun sebagian karena mereka sudah makan daging gitu. Jadi kendalanya itu aja. Nah, ini pertama buka 2022 ya, Pak? Nah, itu apakah kayak pembelinya itu langsung rame atau sepi atau terus lama-kelamaan jadi rame gitu? Ya, pertamanya sepi memang. Terus karena banyak yang kenal, terutama setelah teman-teman dari UTM itu ikut mempromosikan. Itu di luar dugaan kami, banyak yang kami tidak kenal di sini. Oh, dari mahasiswa ya, Pak? Bukan dari mahasiswa, tapi dari masyarakat umum tahu dari apanya? Dari HP, dari promosinya itu ya, lokasinya lewat Instagram, itu namanya IG yang banyak, TikTok.
bantuan adik-adik itu dari agribisnis ya. Ini kan promosinya itu promosi online-nya sejak dilakukan kapan Pak? Apakah setelah kami itu melakukan mini riset ke UMKM Bapak atau sebelumnya sudah? Ya sebelumnya Sudah, sejak Tapi tidak maksimal iya, gitu ya, tidak Pak? maksimal setelah adik-adik dari UTM itu jadi sangat maksimal itu, banyak yang di luar, bahkan dari luar kota banyak yang kesini gitu. Kemudian kan media sosialnya kan ada Instagram ya Pak, Instagram sama TikTok, WhatsApp juga ya, promosi juga. Ya. Nah itu yang ngelola itu Bapak sendiri, yang uploadnya atau Ya, yang mengelola kami sama istri, sama ada 2 nomor HP itu. Dan di itu anak saya kan mahasiswa UTM juga di sana. berarti promosi online ini berpengaruh besar ya Pak, kayak meningkatkan penjualannya, kayak kemarin jadi banyak ya yang dari luar gitu Ya, datang. banyak. Kayak sekarang ini mungkin seandainya dilihat dari kamera ada pelanggan yang mobil gitu ya kan gitu. Kemudian jika dilihat perkembangan dari usaha Bapak ini kan ya perkembangannya meningkat ya Pak. Ya, alhamdulillah. Pembelinya semakin meningkat. Nah mungkin ada target Bapak atau impian Bapak ke depannya itu untuk pengembangan usaha Bapak. Targetnya ke depan apakah tetap membuka satu outlet atau ada keinginan aja sih Pak? Kalau keinginannya itu punya tanah sendiri. Iya, kalau ini kan sewa dalam bentuk sewa. Dan sebenarnya aku pengen ya semacam ruko. Jadi di atasnya ada rumah, di bawahnya ada toko, ada warung ini gitu. Yang ingin kami lihat dan tidak menyewa. Gitu. Keinginan kami. Tapi kesulitannya Pak, mencari hampir tidak ada tanah yang dijual di pinggir jalan ini. Iya, karena kawasan ini sudah kelasnya kelas 1 sudah. Ya, udah mahal ya Pak. Iya, tidak bisa dijual, tidak mau emang dijual itu. Nah mungkin yang terakhir ya Pak, Iya, mungkin ada kesan untuk para mahasiswa yang khususnya ya di jurusan bisnis yang ingin menjalankan usahanya. Nah hal utama yang dilakukan itu apa gitu Pak? Ya. Pertama pesan dulu ya. Iya. Pesannya kalau Anda menjalankan bisnis ini memang harus sabar. Kalau tidak laku itu biasa, karena mereka tak kenal maka tak sayang, memang benar. Jadi marketnya itu memang tidak seramai yang Anda duga kalau awal-awalnya. Tapi kalau sabar dan dengan pembenahan tempat dan marketingnya melalui pemasarannya lewat medsos itu, dan pelayanannya yang sabar, insya Allah ramai. Dan tempatnya juga jangan lupa, tempatnya kalau bisa di pinggir jalan. Kalau pinggir jalannya orang-orang umum itu Tahu ya Pak, cepat tahu. Ya, itu pesannya. Dan kesannya saya yang terkesan dengan adik-adik yang dari UTM yang waktu istirahat biasanya adik-adik itu masih sempat ke kami. Dan kami mengucapkan terima kasih atas promosi yang telah adik berikan. Alhamdulillah memang signifikan, laku banget, pesanan banyak, jadi meningkat, jadi omset kami di luar dugaan. Ya, di luar dugaan. Oke baik, mungkin itu saja video seputar UMKM Sate Gula Jaton. Kami ucapkan terima kasih.